Selamat pagi jemaat sekalian. Bersandar pada Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jauh lebih mudah diucapkan. Karena ketika tiba saatnya, kita harus membuat keputusan. Seringkali ada yang sulit. Seringkali ada yang harus merugikan diri sendiri. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, seberapa sulit pun keputusan itu, kalau itu adalah yang sesuai kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Amin? Ya, boleh. Silakan duduk, jemaat sekalian. Saya pikir tadi dia akan Jaya mau tukeran posisi sama saya, mau duduk di belakang. Ternyata duduk di belakang situ dia. Baik. Bagaimana saudara sesudah 1 minggu tidak bertemu? Apakah Anda rindu untuk kembali bersama-sama dengan jemaat? Biasanya, saudara, orang dunia ini mengejar entertainment supaya dia terhibur. Sehingga orang pergi ke bioskop, orang nonton di rumah, orang putar lawak, komedi, untuk membuat dirinya bahagia. Dan orang mencari kebahagiaan kemana-mana. Ke puncak gunung, ke lembah. Beberapa minggu yang lalu saya ada membaca, diingatkan kembali, tentang ada satu orang yang dia memanjat gunung Everest sampai puncak tertinggi. Lalu dia mau turun dengan berselancar pakai snowboard. Dari puncak paling tinggi. Dia mau selancar turun. Itu para guide-nya, yang orang Sherpa itu, sudah menasehati, jangan Pak, jangan. Tapi dia bersikeras. Dan dia bilang, kalau dia maksudnya bikin video terakhir. Dia mau lompat sekarang, dia mau terjun pakai snowboard. Dan itu adalah video terakhir dari orang itu. Dia tidak pernah ditemukan lagi, tidak ada jejaknya. Lalu komen-komen netizen, coba kalian bayangkan, ada 2 kubu. Ya, 2 kubu. Yang satu bilang apa? Wah, bodoh sekali ya. Sudah susah-susah memanjat sampai ke puncak Gunung Everest. Itu saja sudah pencapaian tertinggi. Kenapa kamu masih mau habis itu nekat nyemplung pakai snowboard dan akhirnya mati? Kamu udah tinggal turun aja. Ada lagi yang bilang betapa sia-sianya kehidupan yang dibuang. Padahal sudah tahu bahwa ini sangat berbahaya. Padahal dia sudah tahu ini adalah sesuatu yang mungkin dia tidak akan pernah bisa kembali lagi dari situ. Tapi dia masih tetap mau melakukannya. Dia membuang nyawanya. Tapi ya di sisi lain, ini kayak ada belahan. Netizen tertentu, banyak yang berkata, oh terserah dia, itu kan hidup-hidup dia. Dia punya mimpi, dia punya suatu tujuan hidup. Akhirnya saya jadi bertanya-tanya, bagi sebagian orang ini, mati demi memanjat Gunung Everest adalah sesuatu yang layak untuk dikejar. Mati untuk bikin video adalah sesuatu yang pantas. Mati untuk bisa posting sesuatu di sosial media. Mati untuk menorehkan nama di dalam buku rekor adalah sesuatu yang pantas. Jadi nyawa dia, jiwa dia tukarkan dengan apa? Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu ayat saja di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini bukan cerita tentang pendaki gunung. Ini cerita biasa saja. Yaitu tentang orang-orang di Yerusalem kira-kira 2000 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun yang lalu.
Dan mereka mendengar kisah yang Petrus ceritakan. Lalu kemudian mereka terharu mendengar cerita itu. Kita hari ini bukan mengejar lawak di atas mimbar. Mimbar ini bukan untuk entertainment. Mimbar ini bukan untuk memuaskan telinga kita, tetapi untuk memberitakan kebenaran. Dan bagi orang-orang 2000 tahun lalu di Yerusalem, mereka mendengar kebenaran itu dan mereka terharu. Saya harap hari ini kita juga terharu. Kita baca ayat 37, Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 37, sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kita berdoa dulu. Bapa di surga, biarlah hari ini kami memiliki waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Engkau catatkan bagi kami. Supaya firman kebenaran yang hidup itu bukan saja menggetarkan hati kami, membuat kami terharu, tetapi mendorong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Mohon supaya Roh Kudus yang mengetuk hati setiap orang yang di sini mendengarkan, baik yang hadir maupun yang menyaksikan lewat YouTube atau sosial media atau video yang lain. Karena firman ini adalah untuk kami semua ya Tuhan. Maka biarlah firman ini bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Orang-orang itu terharu, saudara. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, yang Petrus katakan, yang rasul-rasul lain katakan. Mereka terharu sedemikian rupa sampai mereka bertanya, kalau begitu, sesudah kami mendengar, sesudah kamu ceritakan semua itu kepada kami, kalau begitu apa yang harus kami lakukan sekarang? Jadi hari ini kita ingin melihat apa yang membuat mereka terharu, dan mungkin itu juga bisa mengharukan hati kita pada hari ini. Jadi yang pertama dulu, kita mau melihat apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Masih pasal yang kedua, di awal pasal ini bercerita tentang bagaimana Roh Kudus turun di atas para murid dalam bentuk lidah api. Lalu kemudian mereka langsung berkata-kata dengan bahasa yang sebelumnya mereka belum pernah pelajari. Lalu kemudian mereka mulai memberitakan Injil. Mereka masuk ke dalam kumpulan orang banyak itu. Pada waktu itu adalah hari raya, saudara. Hari raya Pentakosta. Dan itu adalah salah satu dari 3 hari raya utama dalam kalender Yahudi, di mana semua laki-laki harus berkumpul di Yerusalem dan berbakti kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satunya, Pentakosta. Sebelumnya adalah Paskah. Jadi mereka dari seluruh Israel, dari bahkan seluruh daerah-daerah lain yang menganut agama Yahudi, mereka berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Dan apa yang mereka lihat? Mereka melihat ada orang-orang yang biasa saja. Pakaiannya adalah pakaian orang lokal. Tetapi mereka berbahasa yang seperti mereka pakai di daerah asal mereka masing-masing. Ada yang berasal dari Persia. Loh, mereka mendengar ini ada orang-orang yang berbahasa Farsi seperti mereka. Ada yang dari Afrika, dari Ethiopia, ada yang dari Media, ada yang dari mana-mana, dari Eropa, dari utara, selatan, barat, ya, selatan, tadi sudah selatan, timur. Kenapa orang-orang yang kelihatannya biasa ini bisa berbahasa seperti bahasa asal kita? Lalu kemudian mereka mendengarkan terus. Ini sudah membuat mereka tertarik. Ini membuat mereka heran. Kalau orang biasanya mau bikin orang heran, misalnya pakai sulap. Wah, biasanya siapa yang tidak suka sulap? Karena dengan sedikit kecepatan tangan, sedikit tipuan, orang bisa, wow, hebat sekali. Tapi yang dilakukan oleh para rasul ini bukan tipuan dan bukan sulap.
Karena mereka sungguh-sungguh berbicara dengan bahasa dari orang banyak itu. Nah saudara, apa yang mereka bicarakan? Coba lihat ayat yang ke-21. Ini saya banyak melengkap. Nanti kalau Anda pulang, saya sarankan, silahkan Anda baca seluruh pasal ini. Ayat yang ke-21. Ini ya. Ini Petrus lagi berkhotbah ini, mulai dari ayat yang ke-14. Petrus kemudian menenangkan orang-orang itu. Karena mereka bingung dan mereka kira bahwa orang-orang yang tampaknya biasa tetapi berbahasa asing ini mabuk. Petrus bilang bukan mabuk. Tapi mereka menceritakan ada suatu kabar, ada suatu berita. Apa itu? Lalu kemudian Petrus bilang ini ya, dia ada mengutip dari Yoel ya, orang-orang ini tidak mabuk tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan terus lagi masih ada tanda-tanda, ayat yang ke-21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus sedang berbicara tentang keselamatan. Nah mungkin di dalam benak orang-orang itu pada zaman itu, mereka langsung bertanya, keselamatan? Petrus lagi berbicara tentang apa yang Yoel nubuatkan, dan itu diaplikasikan kepada para rasul, para murid yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan pada waktu itu, bahwa inilah penggenapannya, inilah teruna-teruna, inilah yang orang-orang di mana Tuhan mencurahkan rohnya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa hubungannya hal-hal ini dengan keselamatan? Rupanya ada satu pesan tentang keselamatan. Ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dan kemudian dia melanjutkan lagi. Jadi Petrus sedang memperkenalkan ada satu orang, ada satu tokoh, ada satu topik yang paling penting yang berangkat dari sini kamu bisa diselamatkan. Dan dia perkenalkan Yesus. Yesus yang apa? Yang telah dinyatakan kepada kamu. Berarti ini adalah kumpulan yang sama 50 hari sebelumnya pada hari raya Paskah. Telah berkumpul juga di Yerusalem. Lalu kemudian menyaksikan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan secara publik. Mereka juga yang telah melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Dan Yesus inilah yang sedang diberitakan. Pasti mereka masih ingat. Dan Petrus mau mengingatkan mereka kembali. Apa yang dulu kamu lihat? Nah bukan hanya Petrus, di situ ada rasul-rasul yang lain. Selain Petrus, ada Matius, ada Lukas. Waktu itu belum ada Lukas. Tetapi kemudian Markus, Lukas, Yohanes menuliskan kesaksian mereka tentang apa yang telah mereka lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Yohanes bilang apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kami saksi mata. Kamilah yang melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami yang mendengar dengan telinga kami sendiri. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar? Kami melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan sepatah kata bisa menenangkan lautan yang bergelora. Tanpa sepatah kata, tadi sepatah kata. Tanpa sepatah kata, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Hanya dengan menyuruh supaya kami menebarkan jala, maka semua ikan di danau itu berkumpul di satu lokasi.
dan disuruh masuk ke dalam jala kami. Hanya dengan sepatah dua patah kata, Yesus melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah dibayangkan. Dibayangkan saja tidak. Kalau orang bikin film, orang bikin novel, mereka menggunakan imajinasi. Tetapi ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan melampaui imajinasi penulis paling kreatif sekalipun. Karena mereka sekreatif-kreatif apapun, tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Tuhan bisa mengutuk pohon ara menjadi kering. Bagaimana Tuhan bisa menjadikan 5 roti dan 2 ikan. Dipecah-pecah dan pecah dan pecah terus. Dan dipecah sampai 5.000 orang laki-laki makan semuanya. Dalam imajinasi mereka yang paling liar pun, mereka tidak akan bisa membayangkan ada orang yang sudah mati 4 hari, kemudian ketika batu kuburnya digulingkan, dipanggil keluar, Lazarus keluarlah. Dan benar-benar lompat keluar, saudara. Tidak bisa mereka bayangkan dalam imajinasi mereka pun. Mereka sendiri yang mendengar Tuhan Yesus mengajar dengan suatu standar moral yang tidak pernah mereka bisa bayangkan. Karena mereka tidak mampu mencapai standar moral itu. Petrus sampai terbengong-bengong pasti ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dia, "Guru, berapa kalikah saya harus mengampuni saudara saya?" 7 kali? Menurut Petrus 7 kali itu sudah jago, saudara. Mengampuni saudara 7 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali. Mengampuni. Dan mereka menyaksikan sendiri belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan mampu, maka Tuhan memberikan semua yang ada padanya. Bukan uang. Tuhan Yesus tidak pernah punya uang. Tuhan Yesus disuruh untuk bayar pajak saja, saudara. Tuhan Yesus tidak punya uang. Tuhan Yesus tapi tidak pernah kekurangan uang. Walaupun Tuhan Yesus tidak sedang pegang uang. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan. Dia suruh Petrus, pergi mancing. Maka ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya. Lalu kemudian kamu keluarkan di situ. Ada duit. Ada duit di mulut ikan. Ikan yang mana? Petrus tidak tahu. Ikan mana adalah ikan yang Tuhan suruh menggigit umpannya si Petrus. Itu yang Tuhan sudah suruh sebelumnya. Itu mungut koin di dasar sungai. Itu koinnya di dasar sungai dari mana? Ya nggak tahu, pokoknya entah bagaimana tiba-tiba ada orang bisa kecemplung duitnya begitu, dimakan sama ikan, ikannya sudah pergi kemana? Ternyata Tuhan simpan untuk ditangkap oleh Petrus. Karena Tuhan, sekalipun dia tidak pegang duit, tapi Tuhan tidak pernah kekurangan uang. Dan itu disaksikan oleh Petrus sendiri. Dia yang pegang ikan itu, dia yang buka mulutnya. Dan dia yang melihat bahwa di situ ada sesuatu yang bercahaya. Wow. Belas kasihan Tuhan. Tidak harus, seseorang harus menyembah-nyembah dia dulu, baru Tuhan sembuhkan. Walaupun memang, kalau orang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, ya bagaimana Tuhan mau sembuhkan dia? Tidak mau meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya berarti dia tidak mau disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi semua yang datang kepada Tuhan Yesus disembuhkan. Tidak bayar. Tidak apa-apa. Padahal waktu itu Tuhan Yesus bukan dokter BPJS, saudara. Tuhan Yesus waktu itu belum ada dibayar. Jangankan sekarang, masih ada yang dokter yang dibayar pakai ayam, dibayar pakai kentang. Wah, kasihan juga. Tetapi Tuhan Yesus bahkan tidak dibayar. Tetapi barang siapa yang datang, bukan hanya yang datang, yang ngumpet-ngumpet pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang melawan Tuhan, yang menghujat dia, karena di dalamnya ada roh jahat, itu pun Tuhan sembuhkan. Karena dia ada belas kasihan. Orang-orang yang hancur, Tuhan Yesus ampuni. Orang-orang yang hidupnya kacau, Tuhan luruskan. Itu semua disaksikan oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh murid-muridnya. Mereka sendiri yang menyaksikan.
Pada malam Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Tuhan Yesus tidak melawan. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada salahnya apa-apa. Sekalipun di muka publik tidak ada yang berhasil menuduhkan sesuatu kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Tetapi pada malam-malam, imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, mereka mengirim orang untuk menangkap Tuhan Yesus dengan diam-diam. Dan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Mereka yang menyaksikan bahwa di dalam pengadilan yang palsu itu, saksi-saksi dihadapkan. Tapi saksi-saksi palsu yang kesaksiannya saling bertentangan satu sama lain sehingga kacau. Dan siapapun yang duduk mendengarkan tidak akan bisa menemukan benang merahnya. Karena satu orang saksi bilang begitu, tetapi saksi yang lain beda. Di mana kebenarannya? Oleh sebab itu, tampillah saksi palsu demi saksi palsu. Tetapi akhirnya yang membuat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati adalah karena Tuhan Yesus berkata kebenaran. Karena Tuhan Yesus mengatakan kebenaran bahwa dia akan merobohkan bait Allah. Bukan dia yang akan merobohkan, bahwa bait Allah akan dirobohkan. Lalu dalam 3 hari dia akan bangun kembali. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berbicara tentang diri dia sendiri. Bait Allah itu adalah lambang dari tubuhnya sendiri. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Tapi karena kebenaran ini, karena nubuatan inilah, dia dihukum. Dia dijatuhi hukuman mati. Para rasul, murid-muridnya, yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan menyaksikan sendiri ketika Tuhan Yesus dipaku. Tuhan Yesus bukan mengutuk. Tuhan Yesus tidak mengeluh. Tetapi Tuhan Yesus malah mengampuni orang-orang yang memaku dia. Orang-orang sama yang beberapa jam sebelumnya telah memukul dia, telah mengolok-olok dia, meludahi dia, mencambuk sampai punggungnya hancur, menaruh mahkota duri, menancapkannya sedalam-dalamnya ke kepalanya. Orang yang sama itulah yang memaku dia di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus mempraktekkan. Mungkin dia melihat kepada Petrus. Mungkin mulutnya 70 kali 7. Apa yang dia katakan kepada Petrus sebelumnya, dia praktekkan sendiri. Bukan cuma omong doang. Karena Tuhan Yesus benar-benar berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para rasul menyaksikan sendiri. Bagaimana Yesus ditantang. Kalau engkau benar adalah Kristus, Mesias. Turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu sendiri. Hai kamu yang menyelamatkan orang lain, coba kamu selamatkan diri kamu sendiri. Tetapi Tuhan tidak membalas. Tuhan hanya tersenyum. Nah mungkin senyum itu yang mengingatkan para murid-murid bahwa barusan malam sebelumnya Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menyarungkan pedangnya. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa aku berkuasa untuk berseru kepada Bapakku yang di surga, untuk mengirim 12 pasukan malaikat. Dan orang sesedikit ini yang cuma bawa pentungan, mana bisa menahan saya, mana bisa menangkap saya. Tuhan Yesus hanya mengatakan satu kata, 2 sih, ego eimi, akulah dia. Ketika mereka tanya, mana Yesus? Yesus berkata, akulah dia. Dan semuanya langsung mundur dan jatuh. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya sendiri untuk ditangkap, bagaimana dia bisa ditangkap? Dia disalibkan di atas kayu salib itu bukan karena dia kehilangan kuasa, bukan karena dia layak untuk disalibkan, bukan karena dia adalah orang jahat, tapi karena dia sedang mengambil posisi orang berdosa. Dia sedang mengambil dosa dunia dan dipikulnya, dan dia menjalani hukuman untuk dosa itu. Semua dosa manusia, termasuk di dalamnya dosa saya dan dosa Anda. Para rasul menyaksikan bahwa dari jam 12 siang sampai jam 3, matahari menjadi gelap. Bukan gerhana matahari. Gerhana matahari cuma beberapa menit. Tetapi ini gelap terus dan gelap terus dan gelap terus.
Dan ada ketakutan di situ. Sehingga sampai-sampai kepala pasukan itu gemetar dan berkata, mengaku sungguh orang ini adalah orang benar. Bahwa mereka telah menyalibkan orang yang benar, yang tidak bersalah. Pada jam 3 itu, Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya, dan dia berseru terakhir kali, Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus mati. Tombak menusuk di sisinya. Dan menusuk sampai ke jantungnya. Sehingga kantong jantungnya itu pecah dan mengeluarkan darah dan air. Itu semua disaksikan oleh para murid. Mereka juga yang kemudian menurunkan mayat Tuhan Yesus, membungkusnya, dan meletakkannya di dalam kubur. Kemudian menggulingkan batu untuk menutupnya mereka sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah pengalaman mereka sendiri. Lalu sesudah 3 hari mereka terlunta-lunta. 3 hari mereka bingung. 3 hari mereka kehilangan tujuan. Mereka tidak tahu apa yang selanjutnya harus kita perbuat. Mereka tidak tahu lagi sekarang apa kelanjutannya, apa yang harus kami perbuat. Pertanyaan yang sama di sini. 3 hari sebelum Tuhan Yesus bangkit kembali, pertanyaan yang sama para rasul pertanyakan di antara mereka sendiri. Apa yang harus kita perbuat? Tetapi kemudian sesudah 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Dan mereka adalah saksi matanya. Nomor 1, kuburnya sudah kosong. Yang tadinya tertutup dengan batu, disegel, dijaga oleh prajurit Romawi. Tetapi mereka lihat sudah tergolek. Dan di dalamnya kosong. Hanya tersisa kain pembungkus mayat Tuhan Yesus. Yang dilipat dengan rapi. Dan ditaruh di bagian kepala tempat tidur itu. Tempat tidur batu itu. Terletak dengan rapi, terlipat. Tetapi tidak ada mayat di situ. Kalau ini dicuri, pencuri mana yang bisa mengalahkan prajurit Roma? Bikin sampai mereka kocar-kacir. Lalu kemudian dengan sangat berani, itu menggulingkan batu besar, itu pasti suaranya nggak kecil. Ini pencuri loh. Yang lalu kemudian mau buru-buru mengambil mayat, tetapi ayo kita buka dulu pembungkusnya. Ayo kita lipat dulu. Terus kita taruh susun rapi-rapi ya. Pencuri mana yang sebodoh itu, saudara? Seluruh dunia tidak ada. Lalu kemudian mereka yang melihat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka satu persatu, kepada para wanita, kepada murid-murid, di tempat yang tertutup, di Danau Galilea, di mana-mana, bahkan kepada 500 orang sekaligus, lebih dari 500 orang sekaligus. Ini bukan suatu halusinasi. Mereka melihat. Mungkin mereka tanya kepada teman di sampingnya, kamu lihat juga enggak? Saya juga lihat. Mereka saling mencubit satu sama lain. Sakit enggak? Sakit. Lalu kemudian Tuhan mengundang Thomas, yang minggu lalu tidak ikut dalam pertemuan ketika Tuhan menampakkan diri di tengah murid-murid. Thomas, sini, cucukkan tanganmu di lubang paku di jari saya. Mana taruh tangan kamu di sisi sini, ada lubang di sini. Thomas sudah tidak berani lagi, dia langsung tersungkur. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Mereka melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka meraba Tuhan Yesus. Mereka mendengar Tuhan Yesus. Mereka melihat, mereka mengenali Tuhan Yesus. Bahwa Yesus sudah bangkit. Hal-hal ini yang kemudian membuat mereka memiliki semangat baru. Dan mereka menjadi terharu. Karena yang tadinya mereka tidak punya harapan lagi, tiba-tiba sekarang harapannya menjadi sangat-sangat berkobar.
Oh saudara, pernahkah Anda jatuh ke dalam suatu depresi, atau jangan depresi dulu lah. Anda jatuh ke dalam suatu kekecewaan. Tetapi ternyata kekecewaan itu berubah menjadi kebahagiaan. Biasanya prank itu seperti itu, saudara. Orang ngeprank, wah kita kecewa, kita marah, tetapi ternyata cuman prank saja. Saya tidak tahu apakah Tuhan sedang memainkan prank 2000 tahun yang lalu itu. Sebenarnya murid-murid hanya kena prank karena mereka tidak memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Seandainya mereka memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka tidak akan kena prank. Tentu Tuhan Yesus bukan bermain prank. Semuanya sudah Dia kasih tahu dengan teliti, berulang-ulang kali. Oh saudara, mereka langsung menjadi seperti orang yang berbeda. Ada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka sudah, kita ini sudah nggak punya pemimpin lagi, guru kita sudah mati, kita mau pulang kembali ke kampung. Tetapi di tengah jalan itu bertemu dengan Tuhan. Awalnya mereka tidak mengenal, tetapi kemudian mereka berjalan dan Tuhan mengajar mereka dan menunjukkan kepada mereka dari firman Tuhan. Dan di dalam perjalanan itu hati mereka berkobar-kobar. Ternyata apa yang selama ini kita dengar dari mengikut Tuhan, dijelaskan ulang. Dan mungkin baru kali itu mereka mendengar dengan sangat-sangat teliti. Sehingga mereka akhirnya menjadi sadar. Itulah sebabnya saudara. Kalau Anda cuma duduk 1 jam setiap minggu, dan itu pun pantat Anda rasanya sudah seperti kebakaran. Mungkin waktu Tuhan Yesus menjelaskan, Anda tidak memperhatikan. Anda perlu duduk dalam blok kelas dan memperhatikan selama beberapa jam. Seperti sedang dibawa oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Baru kemudian dijelaskan dengan sistematis. Dan Anda akan mendapatkan ternyata selama ini, selama hidup saya sebagai orang Kristen, kenapa saya tidak tahu sebelumnya? Tuhan Yesus jelaskan kepada mereka. One on two sebenarnya. Ya, Dia jelasin kepada 2 orang. Lalu kemudian sesudah mereka menyadari itu Tuhan Yesus, mereka langsung melonjak berdiri dan tidak jadi makan. Tidak jadi makan, ayo kita kembali ke Yerusalem. Kita harus kasih tahu Petrus dan teman-teman yang lain. Makanannya gimana? Peduli amat dengan makanannya. Ada hal yang lebih penting. Karena mereka terharu, karena mereka menemukan ada suatu kebenaran yang selama ini mungkin mereka belum pahami. Dan kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermakna buat dirinya. Sehingga hal yang lain, kalau dibandingkan, menjadi tidak bernilai. Nah saudara, para rasul membagikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang telah mereka raba. Mereka adalah saksi matanya. Mereka kasih tahu itu supaya setiap orang yang mau mendengarkan, supaya mereka terharu, supaya mereka menyadari sesuatu. Dan ini hal yang kedua, saudara. Kalau kita sudah mendengar apa kesaksian yang dituliskan oleh para rasul, apa artinya buat saya? Apa artinya itu? Kenapa itu harus mengharukan saya? Sesudah saya mendengar itu, apa pengaruhnya bagi saya? Orang-orang ini, mereka mulai menyadari implikasi dari apa yang dikatakan oleh Petrus. Karena Petrus berbicara tentang Yesus yang mereka salibkan. Yang mereka salibkan. Oh, kalau benar Yesus melakukan semua mujizat itu. Kalau benar Yesus bangkit pada hari ketiga. Sementara mereka lagi pesta Paskah. Kalau benar bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke surga,
Kalau benar Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, kalau benar dia adalah Mesias yang selama ini kita nanti-nantikan, yang kita harapkan akan menyelamatkan kita, maka kita telah berdosa sangat besar. Karena kita telah menyalibkan dia, kita telah menolak, kita telah membuangnya, dan dengan telah terlalu gegabah mengutuk diri mereka sendiri dengan perkataan, biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Matilah, habislah kita. Karena kesalahan yang besar ini harus kita tanggung, plus oleh keturunan kita. Implikasinya, kita sudah berdosa besar. Tapi jangan berpikir bahwa hanya orang di zaman itu yang punya dosa besar. Kita semua, saya dan Anda adalah pendosa besar. Ada satu orang sangat terkenal di YouTube, namanya Ray Comfort. Dia keliling-keliling daerah LA untuk menginjil. Dan dia menunjukkan kepada orang, dia ngobrol sama orang. Ada orang yang tidak mau mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Ditanya, kamu orang baik nggak? Saya orang baik. Tapi kemudian dilanjutkan, apakah kamu pernah mengatakan dusta? Pernah. Dia tidak berani ngomong tidak pernah. Ya. Pernah. Jadi perlu berapa kali mengucapkan dusta baru disebut pendusta? 1 kali. Oke? Kamu pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kamu? Pernah. Itu namanya apa? Pencuri. Apakah perlu kamu sampai mencuri 300 T? Korupsi 300 T? Atau kamu cukup mengambil sesuatu yang kecil saja yang bukan milikmu? Itu sudah disebut pencuri. Apa saja. Tidak perlu sampai besar-besar. Itu sudah pencuri. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang marah tanpa sebab kepada saudaranya, marah tanpa sebab yang bisa dijustifikasi, yang bisa dibenarkan, itu sudah membunuh saudaranya. Pernah nggak kamu marah kepada saudaramu, padahal sebenarnya bukan dia yang salah, sebenarnya kamu sendiri yang salah? Pernah. Jadi berdasarkan standarnya Tuhan, kamu adalah pencuri, kamu adalah pembohong, kamu adalah pembunuh. Kalau kamu pernah melihat lawan jenis, atau bahkan jangan lawan jenis, sekarang sudah bisa sama jenis, atau cross jenis, atau terserah, saya udah nggak tahu lagi jenisnya ada berapa. Sebenarnya cuma ada 2. Kalau kamu pernah melihat, lalu menginginkan dengan nafsu di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, itu sudah berzina. Kamu adalah pembohong, pencuri, pembunuh, penjina. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua pantas untuk masuk neraka. Implikasinya adalah bahwa kita semua pasti binasa. Itulah sebabnya sebelumnya Petrus berbicara mengenai keselamatan. Karena mereka berada di bawah hukuman. Mereka berada di bawah hukuman, kita berada di bawah hukuman. Karena kita orang berdosa. Tetapi Tuhan kemudian memberikan satu-satunya jalan keluar. Hanya satu, yaitu lewat Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Bukan karena dia sendiri berdosa, tetapi karena dia menanggung dosa kita. Dan dosa kitalah yang kemudian dihukumkan dengan hukuman mati, tapi ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang mau bertobat dari dosanya, dan mau menerima Yesus sebagai pengganti dirinya, maka dia akan diampuni dari semua dosa dia. Diampuni sepenuhnya. Dan diberikan hidup yang kekal. Oh saudara, ini adalah jalan keluarnya. Tetapi, bagi sebagian orang di zaman itu, dan sebagian orang di zaman modern ini, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ini, tidak mau diterima. Sebagian dari mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Ya, karena itu sama dengan mengakui bahwa mereka selama ini sudah salah. Bahwa
Tuhan Yesus yang benar, berarti mereka yang salah. Bahwa mereka selama ini telah berbuat jahat. Bahwa mereka selama ini telah munafik. Telah menganggap diri benar. Telah berlaku seolah-olah dirinya benar. Sebagian dari mereka lagi adalah anggota dari majelis Sanhedrin. Wah, ini adalah majelis yang paling tinggi di agama Yahudi. Merekalah pemimpin bangsa. Merekalah yang memberikan, tanda kutip, fatwa. Merekalah yang mengatur ini itu. Merekalah yang memberikan penafsiran. Oh, hukum Taurat begini. Oh, nabi-nabi begini. Oh, ketubim begini. Merekalah yang mengajar. Merekalah pemimpin rohani. Tetapi kalau ternyata Yesus ialah yang benar, maka ternyata kami salah. Dan bagi sebagian orang, ini mereka tidak rela untuk mengakuinya. Mereka tidak mau. Oh saudara. Tetapi, apabila seseorang terlalu menaruh dirinya tinggi, maka ketika dia melihat orang lain, semuanya di bawah dia. Ini siapa? Masakan saya, anggota majelis Sanhedrin. Masakan saya, guru besar. Saya harus diajar oleh nelayan? Atau diajar oleh nelayan yang diajar oleh anak tukang kayu? Jangankan cuma nelayan doang. Nelayannya saja udah gak berpendidikan. Tapi gurunya nelayan ini adalah anak tukang kayu. Jadi sudah 2 generasi ini yang tidak berpendidikan, masih mau ngajar saya. Kira-kira seperti itu. Sehingga mereka tidak mau. Apalagi kuasa mereka. Kalau mereka akhirnya harus merendahkan diri, mereka tetap harus kehilangan karir mereka. Maka teman-teman mereka akan menolak mereka. Akan mencibir mereka, akan mengekskomunikasi mereka. Maka karir yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun, semuanya akan hilang. Dan itu terlalu berat untuk mereka bayar. Terlalu malu. Bagi sebagian orang lagi ada yang merasa bahwa dia tidak bisa. Dia tidak bisa menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada orang lain. Makanya orang zaman sekarang banyak yang memilih menjadi ateis. Mereka tidak mau mengakui Tuhan. Sekalipun mereka adalah ilmuwan, tanda kutip. Tetapi mereka lebih percaya bahwa tidak ada pencipta, tidak ada Allah. Kalau kita runut-runut sampai ke alasan paling fundamental, paling dasar, adalah karena mereka tidak mau mengakui adanya seorang pencipta yang memiliki moralitas. Ada seorang pencipta yang kudus, yang menuntut supaya manusia hidup dengan kudus, yang akan kemudian menuntut pertanggungan jawab dari kita. Oh, enggak, karena saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya sendiri. Saya tidak mau ada orang lain bilang, kamu nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya. Kamu nggak boleh minum ya, kamu nggak boleh merokok ya, kamu nggak boleh judi ya, kamu nggak boleh berzina ya. Saya mau bebas, saya mau melakukan apa yang saya inginkan. Dan dia tidak rela untuk memberikan dirinya tunduk kepada Tuhan. Jadi dia tidak mau mengakui Tuhan. Tapi sebenarnya saudara, implikasi dari apa yang Petrus katakan ini, yang Yohanes ceritakan. Kalau Yesus benar adalah Allah, Dia layak untuk kita sembah. Kalau Dia adalah Tuan dari segala Tuan, maka saya adalah kepunyaannya. Maka saya adalah hambanya. Maka saya harus menyerahkan diri saya kepadanya. Dan bagi sebagian orang, oh itu tidak, dia tidak mau. Padahal bukankah Allah itu adalah seorang Bapa yang baik? Bukankah Allah itu sangat mengasihi kita? Kita sebagai Bapak saja, suruh anak kita belajar. Bukan karena kita nggak mau dia main. Tapi karena kita tahu kalau dia tidak belajar dan hanya main saja, nanti dia akan menjadi bodoh dan masa depannya akan suram. Jadi menyuruh anak belajar itu bukan untuk mengekang dia, tetapi untuk kebaikan dia. Demikian pula Allah.
Dia adalah pencipta kita dan dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Kalau dia melarang kita untuk melakukan kejahatan, itu adalah karena dia tahu kejahatan itu akan merusak hati kita dan akan merusak masa depan kita. Jadi lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Karena yang benar ini, sekalipun mungkin saat ini lebih susah, tetapi jangka panjangnya jauh lebih baik. Ujungnya adalah kehidupan. Kalau kamu menolak kebaikan yang saya tawarkan, maka ujungnya adalah kematian. Dan Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu, menyerahkan diri kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang berat, bukanlah sesuatu yang menyakitkan, bukanlah sesuatu yang buruk, bukanlah mengekang diri kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan adalah sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Itu adalah implikasinya, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau Dia sungguh-sungguh kita akui sebagai Tuhan kita, kita harus memberikan diri kita. Tapi bagi mereka, bagi sebagian dari mereka, mereka tidak bisa melakukannya. Hal ketiga, sesudah mereka terharu, sesudah mereka menyadari implikasinya, oh ternyata Yesus sudah tersalib buat saya. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus membiarkan dirinya tersalib karena mengasihi kita. Oh, implikasinya. Kalau begitu sekarang apa yang harus kami perbuat? Atau mungkin untuk diri kita masing-masing, apa yang harus saya perbuat? Petrus dengan terus terang kasih tahu, bertobatlah di ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-38. Bertobatlah. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Ini. Dan tersirat dari situ ada suatu pertanyaan lanjutan. Bertobatlah. Apa sih yang menghalangimu? Bertobatlah sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Tidak ada yang menghalangi kamu. Harusnya jangan sampai ada yang menghalangi kamu. Oh, mungkin ada yang berkata, saya tidak bisa. Dosa. Dosa menghalangi. Ada orang yang berpikir saya harus jadi orang kudus dulu, baru saya datang kepada Tuhan. Ada orang yang merasa dirinya tidak layak. Oh saudara, jangan tunggu. Karena justru untuk membersihkanmu dari dosa, untuk merehabilitasimu, untuk mengubah hatimu, itulah Tuhan memanggilmu untuk datang. Ada orang yang berpikir bahwa, oh ini, saya sudah terlalu banyak dosa saya. Saudara, jika seseorang tahu bahwa dosanya akan membawa dia ke neraka, maka logisnya adalah sekarang bertobat. Bukan dilanjutkan terus, sudah kadung basah, ayo kita berdosa sebanyak-banyaknya. Bukan. Karena dosa itu akan membawa kamu ke neraka. Maka harus bertobat. Saya sebagai dokter sudah banyak menasehati pasien-pasien supaya berhenti merokok. Karena itu merusak paru-paru mereka. Ada dikasih diagramnya, nih ya, lihat nih. Paru-paru yang sehat warnanya masih pink. Lalu kemudian di sebelahnya ada kontrasnya. Nih, paru-paru orang yang merokok. Sudah hitam, sudah lengket. Di dalamnya itu ada seperti sudah kaku, sudah rusak, dan tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Ada orang yang bertanya, dok, bisa nggak kalau saya berhenti merokok, kemudian sembuh? Dokternya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, menghela nafas. Yang sudah rusak, tidak bisa sembuh lagi. Tetapi itu bukan berarti, ya sudah kalau gitu merokok saja, tambah lebih banyak, maka akan makin cepat. Makin cepat, saudara. Yang minum alkohol, makin cepat. Nanti livernya rusak, makin cepat. Dan segala macam hal-hal yang lain. Hal-hal yang sudah dikatakan di dalam Alkitab, jangan. Ini semua adalah hal-hal yang orang harus tinggalkan. Tetapi, jangan menunggu sampai sudah terlambat. Saudara,
Kalau orang menunggu sampai dia harus meninggalkan dosanya dulu, baru kemudian dia bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa datang. Tetapi Tuhan justru membuka lebar-lebar. Come as you are. Oleh sebab itu di dalam lagu panggilan kita, selalu menyanyikan, sebagaimana adaku. Datang kepada Tuhan. Tuhan bukan meminta orang yang kudus datang kepada dia. Tuhan Yesus bilang, orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Orang berdosalah yang membutuhkan juru selamat. Bukan orang yang sudah kudus. Jadi jangan ditunda, saudara. Mungkin apalagi yang menghalangi? Rasa malu? Malu. Oh, jangan malu, saudara. Jangan malu. Untuk apa? Karena kita semua adalah orang berdosa. Kita semua sudah pernah melakukan kesalahan. Kita semua sudah tidak layak datang kepada Tuhan. Kita semua punya keburukan masing-masing. Jadi tidak akan ada orang yang menghina jikalau Anda bertobat. Jikalau Anda mengaku diri Anda salah, tidak akan ada yang menghina. Justru orang yang berani mengaku dirinya salah, itulah yang akan dipuji karena dia berani mengaku salah. Bukan orang yang dengan tegar tengkuk berkata, tidak, saya tidak salah. Tidak, saya tidak mau mengaku. Atau mungkin ada yang malu. Karena dia dianggap seharusnya dulu sudah pernah diselamatkan. Dia harusnya dulu sudah pernah bertobat. Mungkin dulu dia sudah pernah angkat tangan. Mungkin dia dulu bahkan sudah pernah maju ke depan. Sudah pernah dibaptis. Bahkan ada yang sudah pernah berdiri di atas mimbar ini. Baru kemudian ternyata belum diselamatkan. Mungkin ada yang malu, kalau saya baru sekarang mau maju ke depan lagi, apa kata orang? Tapi jangan malu, saudara. Gembala Stephen saja pernah cerita bahwa dia dulu anak pendeta, tetapi dia bisa mengalahkan rasa malunya. Benar kan? Saudara, jangan malu, karena lebih baik Anda menelan rasa malu yang di dalam imajinasi Anda. Ya, Anda menelan rasa malu, rasa takut yang diciptakan di dalam hatimu sendiri. Yang tidak ada orang lain hinakan Anda, tidak ada orang lain cibirkan Anda. Tidak ada orang lain yang akan mengganggu Anda atau merendahkan Anda. Karena Anda bertobat sekarang. Atau sekarang baru bertobat. Tidak ada. Malahan yang ada adalah sukacita. Apalagi yang mungkin menjadi penghalang bagi Anda. Mungkin Anda sudah mendengar ini berulang kali. Mungkin Anda sudah bosan. Mungkin hatimu sudah tebal. Sudah kebal. Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Karena kalau dikeraskan terus, apa untungnya untuk Anda? Apakah dengan mengeraskan hati akan bikin Anda tambah happy? Tidak ada orang yang mengeraskan hati jadi bahagia. Tidak ada. Apakah dengan mengeraskan hati kamu akan jadi tambah sukses? Tidak akan juga. Apakah dengan mengeraskan hati kamu mendapatkan suatu keuntungan? Jangan keraskan hati. Bahkan kalau Anda melembutkan hati, satu kali ini saja, saat ini saja Anda lembutkan hati dan Anda cuma perlu bilang, ya, saya mengaku saya salah. Dan saya mau bertobat. Dan saya mau terima Tuhan Yesus. Maka Anda akan menerima karunia yang tak ternilai, yaitu hidup yang kekal. Saudara, bukankah ini perbedaan antara surga dan neraka? Tadinya kita harus masuk neraka. Dan kalau seandainya kita tetap berkeras hati, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Mengapa tidak melembutkan hati lalu menerima kasih karunia dari Tuhan? Atau mungkin Anda sudah tidak peduli lagi.
Mungkin Anda sudah dengar berkali-kali dan Anda sudah tolak berkali-kali. Dan mungkin Anda tidak peduli lagi. Tetapi Tuhan masih peduli dengan Anda. Sekalipun kamu tidak peduli dengan Tuhan, Tuhan masih peduli dengan kamu. Dan Tuhan masih menunggumu. Karena masih ada hari ini. Selama masih dikatakan ada hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan kasih cerita perumpamaan, ada seorang bapak yang anaknya itu sangat kurang ajar sampai sudah meminta bagian warisannya sebelum bapaknya mati. Lalu kemudian dibagi, lalu kemudian dia habiskan itu foya-foya di negeri yang jauh. Tetapi apakah bapak ini membenci anaknya? Tidak. Bapaknya ini menunggu terus. Dan menunggu terus. Sampai suatu hari anaknya itu sadar dan pulang. Maka dari jauh bapaknya itu melihat dia dan berlari-lari menyongsong. Mendekap, mencium anaknya itu. Menaruhkan cincin di jarinya. Mengenakan jubah kasut pada kakinya. Bikin pesta besar. Saudara, Bapa kita yang di surga masih peduli kepada Anda. Tetapi kasih karunia tidak akan selamanya ada. Waktu suatu saat akan habis. Kesempatan akan lewat. Jadi sekalipun Anda sekarang tidak peduli, ketahuilah bahwa Tuhan masih peduli dengan Anda. Dan jika seseorang tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa malam ini dia masih bisa bernafas, tidak ada jaminan bahwa nanti pulang tidak akan terjadi apa-apa, bahwa akan aman sampai ke rumah. Tidak ada jaminan bahwa rumah Anda nanti tidak akan tiba-tiba kebakaran seperti gedung Teradron. Kalaupun bukan hari Minggu, hari kerja, nggak tahulah pokoknya apa yang terjadi. Tidak ada jaminan. Maka orang yang logis tidak akan menunda lagi membuat keputusan ini. Bertobatlah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Kalau Tuhan, kalau Yesus benar-benar adalah Tuhan, maka Dia adalah Tuhan saya dan saya harus menerima Dia. Dan saya harus berdamai dengan Dia. Dan saya harus menundukkan diri saya kepada Dia. Dan saya harus mengasihi Dia. Dan saya harus melayani Dia. Dan hidup saya yang sudah Dia tebus ini harus saya persembahkan kepada Dia. Itu yang membuat mereka terharu. Dan itu yang mengubah murid-muridnya. Sehingga ketika mereka sebelum Tuhan Yesus bangkit itu, mereka seperti orang yang bagaikan hidup segan, mati tak mau. Tetapi berubah total sesudah menerima Tuhan Yesus. Menerima kabar bahwa Yesus sudah hidup dan bersuka cita. Bagaimana dengan kita sekarang? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Panggilan nanti akan diberikan. Tetapi sekaranglah saatnya kita menundukkan kepala dan ada kesempatan untuk berdoa di dalam hati. Apabila Anda sudah menerima Yesus, berdoalah untuk orang-orang di sekelilingmu. Kalau Anda belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, jangan tunda lagi. Jangan ada lagi yang menghalangi Anda. Ego Anda singkirkan. Jangan tunda, jangan bilang besok. Jangan sampai nanti di hari pengadilan Tuhan ada yang berkata, saya sudah duduk di grafe, saya sudah mendengarkan Injil, tetapi saya tidak membuat keputusan, saya tidak menerima Yesus, saya tidak bertobat. Jangan sampai nanti ada yang menyesal bahwa dia sudah hampir, tetapi dia berkata terus, nanti, besok, minggu depan. Buatlah keputusan sekarang, dan berdoa kepada Tuhan di dalam hatimu. Mengaku bahwa diri adalah orang berdosa. Akui bahwa Anda pasti akan masuk neraka. Tapi ekspresikan juga penyesalanmu.
bahwa engkau telah berbuat dosa dan melawan Tuhan. Dan kemudian terimalah bahwa Yesus telah mati menggantikanmu. Dan ucapkan syukur. Dan terima Yesus ke dalam hatimu sebagai Tuhanmu. Undang dia, Tuhan, masuklah ke dalam hati saya. Nanti ketika panggilan diberikan, Anda silahkan maju ke depan. Bapa di surga, kami memohon supaya Engkau yang mengetuk dan bekerja di dalam hati setiap orang di sini. Tidak peduli apakah yang sudah lama mendengar, sudah jadi orang Kristen, biar kami semua mendapatkan kerja Roh Kudus di dalam hati kami. Agar kami sungguh-sungguh terharu dan kami semakin mengasihi Engkau lagi. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di berbagai grup WhatsApp segala, orang seringkali bertanya, apakah semua jemaat GBIA, Grafe masuk surga? Wah, kita nggak bisa jamin semua orang masuk surga. Anda yakin semua orang Grafe masuk surga? Belum tentu, ya nggak? Karena mungkin ada cukup banyak yang duduk di sini sebenarnya belum lahir baru juga. Ya. Hanya ikut-ikutan, hanya ya diajak suami, diajak istri, diajak orang tua, dan lain sebagainya. Maka itu, kalau Anda belum serius, belum sungguh, ini ada kesempatan. Ya. Saya ingin mengajak nyanyi, karena kali ini agak beda sedikit. Ya. Mana itu? Bukan 75 itu, apa? Almost Persuaded. 175, ya. 175. Hampir tergerak. Bahasa Inggrisnya bagus. Almost persuaded. Hampir tergerak. Hampir. Hampir tiba. Itu belum. Betul nggak? Hampir selamat. Belum. Hampir. Hampir tergerak. Hampir. Saya hampir mau maju. Tapi nggak tahu kenapa kakinya berat amat. Ada yang bilang gini, aduh malu katanya. Maju ke depan sini malu. Ya, bagaimana? Malu bagaimana ya dong? Hampir ya. Mari kita nyanyi ini. Ayat 1, 2, dan 3 Anda silakan maju. Ya. Jangan hampir. Ya. Pastikan sudah tiba. Jangan hampir. Mari kita bangkit berdiri. Hampir tergerak. Ya, untuk percaya. Hampir ya. Wow. Hampir itu belum. Mari, start. Hampir tergerak untuk percaya. Marilah kalau mau maju. Hampir tergerak untuk menerima. Hampir ya. Ada yang berkata, Roh Kudus pergilah, lain hari sajalah ku panggil. Marilah kalau mau maju. Hampir tergerak hari ini. Hampir tergerak, jangan lari.
Engkau mau maju, marilah. Sobat doakanmu, oh datanglah. Ayat terakhir, hampir tergerak waktu hilang, hampir tergerak maut kan datang, hampir tak menolong, hampir tak merongrong, sesal tak tertolong, hampir selamat. Puji Tuhan, semuanya tiba, nggak ada yang hampir. Amin. Oh ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu tidak ada jalan keselamatan di luar Engkau ya Tuhan. Tidak ada jalan keselamatan selain lewat salib. Dan Tuhan, kami sudah menempuh jalan itu. Dan berlutut di depan salib-Mu Tuhan. Mengakui diri orang berdosa. Mengaminkan bahwa Engkau dihukumkan menggantikan kami. Menggantikan hamba-Mu. Tiap-tiap kami Tuhan. Dan kami menjalani hidup ini adalah karena kasih karunia-Mu. Melalui berkat-Mu Tuhan. Engkau memimpin kami Tuhan. Kami tahu. Oleh sebab itu, kami hidupi tiap-tiap hari hidup kami dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, hidup kami bisa berguna bagi-Mu Tuhan. Hidup kami bersaksi. Hidup kami secara pribadi indah. Dan hidup kami secara keluarga. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu menjadi anggota keluarga yang baik. Yang membawa kebaikan bagi keluarga. Dan bahkan menjadi pembawa kebaikan bagi jemaat-Mu ini. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu bagi kami semua. Dan sekarang kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu untuk seluruh jemaat. Dan biarlah kami semua tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami saling merindukan. Dan kami akan berkumpul lagi pada acara perkumpulan yang akan datang. Dan Tuhan, berkatilah jemaat-Mu secara rohani. Biar kami semua makin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan juga berkati jemaat-Mu secara materi juga Tuhan. Tuhan berkati yang berusaha. Biarlah mereka berusaha dengan baik. Bisnis dengan baik. Engkau berkati Tuhan. Yang bekerja Tuhan. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan membawa hasil yang baik Tuhan. Yang sekolah, orang tua, yang mengasuh anak, yang pensiun, dan bahkan yang masih kecil. Semuanya mohon pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sandaran hidup kami. Kami berserah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.